Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Seorang gadis bernama Alice lelah berjalan sepanjang hari tanpa melakukan apapun. Panas membuatnya mengantuk. Tiba-tiba dia melihat kelinci putih yang sedang terburu-buru di suatu tempat. Tampaknya aneh bagi gadis itu bahwa dia berbicara kepada dirinya sendiri dan terus melihat arlojinya. Terbakar dengan rasa ingin tahu, Alice bergegas mengejar kelinci itu, dan tanpa ragu-ragu melompat setelah dia ke dalam lubang. Di dalamnya ada sumur yang dalam, dindingnya dilapisi rak buku. Alice jatuh sangat lambat dan berhasil melihat semuanya dengan benar. Begitu sampai di dasar sumur, gadis itu melihat meja kaca dengan 3 kaki. Di atasnya tergeletak kunci emas kecil dan semacam botol. Alice mencoba membuka pintu dengan kuncinya, tetapi ternyata pintu itu terlalu kecil. Melihat sekeliling, dia melihat sebuah pintu kecil. Untuk membukanya dan menemukan dirinya berada di taman yang megah, Alice harus minum dari botol dari meja. Setelah menyesap beberapa kali, dia mulai mengecil. Gadis itu menyusut begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil kunci dari meja. Kemudian dia melihat pai ajaib di lantai. Segera setelah Alice menggigit, dia mulai tumbuh dengan cepat ke atas. Gadis itu telah tumbuh begitu besar sehingga dia tidak bisa melewati pintu yang disayanginya lagi. Alice mulai menangis begitu banyak sehingga segera genangan air besar terbentuk di dekatnya. Pada saat itu dia melihat kelinci putih. Gadis itu memanggilnya, tetapi dia sedang terburu-buru, dan dengan ketakutan menjatuhkan sarung tangan dan kipasnya. Alice mengambilnya dan menyadari bagaimana dia mulai menyusut. Alasannya adalah penggemar sihir. Alice jatuh ke dalam genangan air matanya sendiri. Ketika dia terlempar ke darat, gadis itu kembali memperhatikan kelinci. Dia bingung Alice dengan pembantunya, dan memerintahkan untuk segera pulang untuk sarung tangan baru dan kipas angin. Gadis itu berlari untuk melaksanakan perintah itu. Di rumah kelinci, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan meminum cairan dari botol. Ini mengarah pada fakta bahwa Alice tumbuh menjadi sangat besar dan dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Dia bisa menyusut hanya berkat pai. Setelah mendapatkan kembali dimensi sebelumnya, gadis itu lari. Segera dia melihat jamur besar di mana ulat biru besar sedang duduk. Alice mengeluh padanya tentang perubahan tinggi badannya yang konstan. Ulat itu menyarankan gadis itu untuk memakan sepotong jamur. Alice makan sedikit dan akhirnya kembali ke tinggi normalnya. Dan dia melanjutkan. Tiba-tiba Alice melihat sebuah rumah. Masuk ke dalam, gadis itu berada di dapur, di mana dia melihat Duchess dengan bayi menangis di pelukannya. Seekor kucing besar sedang duduk di lantai, tersenyum lebar. Duchess menjelaskan kepada Alice bahwa dia tersenyum karena itu adalah kucing Cheshire. Tiba-tiba kucing itu menghilang dan bayinya menangis. Duchess memberikan anak itu kepada Alice, dan dia sendiri pergi ke ratu. Gadis itu terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak menggendong seorang anak, tetapi seekor babi kecil yang nyata. Ketika kucing itu muncul kembali, dia menyarankan Alice untuk menemukan Marechare. Dan kemudian dia menghilang, dan hanya senyumnya yang tersisa di udara. Gadis itu berangkat. Segera dia melihat rumah Marechare. Alice datang tepat pada saat dimulainya pesta teh. Mejanya besar sekali, tapi hanya si Marechare, Mad Hatter, dan Sonya si tikus yang duduk di sana. Mereka tidak mengizinkan siapapun duduk di meja, dan mengatakan bahwa tidak ada ruang. Alice mengetahui bahwa mereka dipaksa untuk minum teh tanpa henti sebagai hukuman karena membunuh waktu. Si kelinci dan si Hatter mengejek gadis itu dengan segala cara yang mungkin dan mengejeknya. Tidak dapat mentolerir kekasaran seperti itu, dia diam-diam bangkit dan pergi. Segera Alice menemukan dirinya di taman yang indah. Dia memperhatikan tukang kebun yang tampak seperti bermain kartu. Mereka mewarnai mawar putih menjadi merah. Gadis itu sangat terkejut dengan ini. Dia mengetahui bahwa ratu mereka menyukai mawar merah, dan hanya mawar putih yang tumbuh. Ratu mengeksekusi para pelayannya untuk pelanggaran sekecil apapun. Tukang kebun bilang dia sedang menilai pelayan yang mencuri kue sekarang. Alice sangat tertarik, dan dia pergi ke pengadilan. Di sana dia melihat Marechare dan Mad Hatter bersaksi. Ketika mereka selesai, Ratu tiba-tiba memanggil Alice untuk diinterogasi. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan memerintahkan untuk melepaskan pelayan itu. Ratu marah dan memerintahkan untuk menangkap gadis itu. Pada saat itu, Alice merasa bahwa dia mulai tumbuh lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini hanyalah kartu, dan dia tidak takut pada mereka. Dan pada saat itu juga, keajaiban itu menghilang. Alice terbangun di tempat terbuka yang sama di mana dia pertama kali melihat kelinci putih. Ada pemandangan yang familiar di sekitarnya, suara yang familiar terdengar.
Jadi itu hanya mimpi, pikir Elis.